Bab 611. Huan-Huan segera merobek pakaian Sueling dan mengeluarkan cangkang telur yang pecah serta seekor anak ayam kuning kecil yang berbulu halus. Bai Di dan Suang Yun segera mengelilinginya. Mereka berempat menatap anak ayam kuning kecil itu. Mata Sueling berbinar. Egiku adalah seorang putri. Suang Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ini anak burung kondor. Mengapa dia terlihat seperti anak burung biasa? Sueling tidak senang. Kaulah yang terlihat seperti cewek. Seluruh keluargamu terlihat seperti cewek. Anak ayam kuning kecil itu berdiri di telapak tangan Huan-Huan dan memiringkan kepalanya untuk mengamati gadis kecil di depannya. Huan-Huan mengamati anak ayam itu dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena ikatan darah antara ibu dan anak ayam kuning kecil itu langsung mengenali gadis kecil di depannya sebagai ibunya. Anak ayam kuning kecil itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke kepala Huan-Huan sambil mengeluarkan suara berkicau yang nyaring. Putri kesayangan Huan-Huan berada di atas kepalanya. Ia membeku di tempat, tidak berani bergerak. Karena takut putrinya akan jatuh, ia mengulurkan tangan dengan hati-hati dan ingin menggendong anak ayam kuning kecil itu turun. Tanpa diduga, anak ayam kuning kecil itu menyukai bagian atas kepalanya. Dia dengan cekatan menghindari jari-jari Huan-Huan dan duduk dengan mantap di kepalanya, menolak untuk pergi. Melihat anak ayam kuning kecil di kepala gadis kecil itu terlalu konyol dan imut. Sueling tidak bisa menahan tawa. Egi sangat menyukaimu. Huan-Huan tidak berdaya. Cepat dan bawa dia turun sebelum dia jatuh. Sueling menurunkannya ke tanah dan mengulurkan tangannya untuk mengambil anak ayam kuning kecil itu. Anak ayam kuning kecil itu berjuang mati-matian sambil mengeluarkan suara berkicau. Sueling mengusap kepala kecilnya. Jangan main-main dengan ibumu. Bersikaplah baik. Anak ayam kuning kecil yang terpaksa dipisahkan dari induknya itu meluapkan kemarahannya. Ia menundukkan kepala dan mematuk jari-jari Sueling. Paruhnya tajam, tetapi sama sekali tidak berbahaya bagi Sueling. Sueling mengabaikan perlawanan dan protesnya, tidak membiarkannya mengganggu Huan-Huan lagi. Huan-Huan berdiri berjinjit dan mengulurkan cakarnya yang indah untuk menyentuh kepala anak ayam kuning kecil itu. Egi, jangan marah. Aku akan mengganti pakaianku dan bermain denganmu nanti. Mungkin kata-kata menenangkannya berhasil, tetapi anak ayam kuning itu segera menjadi tenang. Anak ayam kuning kecil itu memperhatikan Huan-Huan berjalan masuk ke dalam kabin. Ia kecewa karena ibunya tidak ada di sisinya. Bahkan dua bulu di atas kepalanya pun terkulai. Sueling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihatnya seperti ini. Apakah kamu hanya memperhatikan ibumu? Apakah kamu tidak menyukai ayahmu? Anak ayam kuning kecil itu memutar matanya. Ketidaksukaannya tampak jelas. Suang Yun tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Egi yang baik, kamu seharusnya bersikap tidak berperasaan kepada ayahmu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur. Sueling mengangkat tangannya dengan gerakan mengusir. Pergi sana, jangan ganggu putriku yang berharga. Bai Di telah pergi ke dapur untuk menangani tentakel gurita. Ada banyak tentakel, mereka pasti tidak akan bisa menghabiskan semuanya dalam satu malam. Bai Di mencuci setengahnya dan menaruhnya di tempat penyimpanan. Setengah lainnya dicuci dan dipotong. Dia mulai memasak hidangan laut untuk pesta malam ini. Tubuh Huan-Huan telah menyusut beberapa kali. Pakaiannya sebelumnya jauh lebih besar. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan selembar kain katun pada menit terakhir dan membuat gaun kecil sendiri. Keterampilannya tidak sebaik Bai Di dan Sang Ye. Pengerjaannya agak kasar, tetapi dia masih bisa mengenakan pakaian itu. Huan-Huan mengenakan gaun itu, tetapi dia menyadari bahwa sepatunya juga jauh lebih besar sebelumnya. Dia tidak bisa memakai sepatunya. Untungnya, dek kapal itu sangat datar. Bai Di dan yang lainnya juga sering membersihkannya. Tanahnya sangat bersih, jadi tidak masalah baginya untuk berjalan tanpa alas kaki. Dia berjalan tanpa alas kaki keluar dari kabin dan berlari untuk mencari Egi. Begitu Egi melihat ibunya muncul, ia segera melepaskan diri dari telapak tangan Sueling dan mengepakkan sayap kecilnya untuk terbang ke arah Huan-Huan. Kemudian, ia mendarat dengan mantap di kepala Huan-Huan. Kicau-kicau. Kepala ibu adalah yang paling nyaman.
Huan tidak punya pilihan selain membiarkannya untuk sementara waktu. Egi baru saja menetas tetapi sudah bisa terbang. Hebat sekali. Egi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tampak sangat bangga. Sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya, Sueling setuju ketika mendengar pujian Huan. Egi-ku memang kuat. Dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Dia adalah seorang ayah baru dan berpikir bahwa putrinya baik dalam segala hal. Dia berharap bisa terbang ke langit dan berteriak agar seluruh dunia tahu bahwa dia memiliki putri yang imut. Huan menggendong anak ayam kuning kecil di kepalanya dan tidak berani membungkuk begitu saja. Ia harus menegakkan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, hal itu pasti sedikit sulit. Dia mengulurkan tangannya yang pendek dan gemuk lalu menjatuhkan Egi. Egi tidak suka dipeluk. Dia terbang dan mendarat di bahu Huan. Tubuhnya yang berbulu dekat dengan telinga Huan, dan dia mengeluarkan suara berkicau. Meskipun tempat ini tidak setinggi kepala ibunya, tetapi tempat ini sangat nyaman. Huan tahu bahwa anak ini suka berdiri tegak. Dia menyodok tubuh Egi dengan jarinya. Kau nakal sekali. Kau sama sekali tidak bertingkah seperti gadis kecil. Egi berdiri dengan sangat mantap. Bahkan setelah ditusuk 2 kali, dia tetap tidak bergerak. Peci itu menjuntai di kepala Huan. Kelopak bunganya menyentuh kepala Egi sebagai tanda salam. Egi merasakan aura yang familiar dari topi itu dan merasa bahwa itu pasti keluarganya. Ia segera mendongak. Kicauan. Begitulah kedua sahabat kecil itu saling mengenal. Baidi selesai memasak makan malam. Gurita dipotong tipis-tipis dan diletakkan rapi di atas piring. Di sampingnya ada saus. Huan mengambil sepotong gurita dan mencelupkannya ke dalam saus. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya sangat lezat. Dia mengacungkan jempol padanya. Enak sekali. Baidi tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Selain irisan gurita mentah, ada sup seafood gurita, tentakel gurita panggang, dan irisan gurita goreng harum. Setiap hidangannya sangat lezat. Suang Yun dan Sueling juga memuji pesta makanan laut malam ini. Egi berdiri di bahu Huan dan melihat hidangan dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ibunya memakan makanan itu dan tahu bahwa makanan itu pasti lezat. Setelah ragu sejenak, ia mengepakkan sayapnya dan terbang. Ia membungkuk, mengambil sepotong daging, dan memakannya. Pada akhirnya, dia tersedak karena dagingnya terlalu besar. Huan segera menggendongnya dan membelai punggungnya untuk menenangkannya. Egi membuka paruhnya yang besar dan batuk beberapa kali. Akhirnya, dia memuntahkan daging yang ada di mulutnya. Pemandangan itu membuat Baidi dan Suang Yun tertawa. Suang Yun tersenyum dan berkata, Egi adalah pecinta kuliner seperti ibunya. Huan mendengus. Saya bangga menjadi pecinta kuliner. Egi, kicau. Sueling memotong gurita itu menjadi potongan-potongan kecil dan membawanya ke mulut putri kesayangannya. Egi tidak makan dengan tergesa-gesa kali ini. Sebaliknya, ia mengamati terlebih dahulu, lalu dengan hati-hati mencoba memakan sepotong daging. Setelah memastikan bahwa daging itu tidak akan tersangkut di tenggorokannya lagi, ia dengan berani melanjutkan memakan sepotong daging lagi. Rasanya memang enak. Demi melayani putrinya yang berharga, Sueling tidak makan banyak. Dia memotong daging dan menyuapi Egi sepanjang waktu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Egi akhirnya mendapat kesan baik tentang Sueling. Ketika Sueling menyentuhnya, Egi tidak menghindar atau mematuknya. Sebaliknya, dia duduk malas di bahu Huan dan membiarkannya membelai bulu-bulunya yang lembut. Bab 612. Huan kembali ke kabin dan ingin naik ke tempat tidur untuk tidur, tetapi dia menyadari bahwa dia terlalu pendek dan tidak bisa naik ke tempat tidur. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh dunia menentangnya. Sepasang tangan besar terulur dari belakangnya, mengangkat Huan, dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Huan menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Baidi. Baidi berkata, lepaskan pakaianmu. Huan segera menutupi dadanya yang kecil dan rata. Apa yang kau inginkan? Aku masih sangat muda sekarang. Apa kau benar-benar tidak punya hati? Baidi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang mencoba memperbaiki gaunmu. Huan,
Dia terlalu kotor pikirannya untuk menilai seorang pria berdasarkan standarnya sendiri. Dia tampak malu saat melepaskan gaunnya dan menyerahkannya kepada Baidi. Kemudian, dia mengangkat selimut dan merangkak di bawahnya. Baidi mengeluarkan jarum dan benang. Ia duduk di tepi tempat tidur dan membantunya menyingkirkan jahitan yang tidak rata. Kemudian, ia menjahit gaun itu lagi. Benangnya harus disembunyikan di bawah kain agar tidak menggores kulit halus Huan-Huan dan membuatnya merasa tidak nyaman. Huan-Huan berbaring di bawah selimut dan menjulurkan kepalanya. Dia terkesan dengan betapa teliti dan seriusnya Baidi. Baidi, kamu baik sekali. Baidi melipat gaun yang dijahit dan mengeluarkan kulit rusa untuk membuat sepatu bot barunya. Saat dia memotong kulitnya, dia bertanya, berapa lama ini akan bertahan? Huan-Huan sudah menanyakan hal ini kepada si bocah kecil. Si bocah kecil berkata bahwa hal itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Katanya, perlu waktu 1 bulan lagi sebelum saya bisa kembali normal. Apakah Anda merasa tidak nyaman dengan cara apapun selain menjadi lebih kecil? Huan-Huan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Anak ayam kuning kecil itu mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat. Ia berputar mengelilingi Baidi dan hinggap di kepala Huan-Huan. Sueling lalu mengejarnya. Egi, kamu harus tidur denganku malam ini. Jangan ganggu istirahat ibumu. Egi berbalik dan menghadapi Sueling dengan pantatnya. Dia ingin tidur dengan ibunya. Sueling datang menggendongnya, tetapi dia mematuknya. Egi menolak untuk pergi. Huan-Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata kepada Sueling, biarkan Egi tidur denganku malam ini. Sueling segera mengikutinya. Kalau begitu aku juga ingin tidur denganmu. Dia menatap Baidi. Baidi tersenyum, tatapannya lembut. Namun, dia tidak berniat mundur. Huan-Huan berada dalam posisi yang sulit. Dia melihat ke tempat tidur di bawah pantatnya. Itu adalah tempat tidur ganda. Dalam keadaan normal, tempat tidur itu tidak dapat menampung 3 orang dewasa, tetapi Huan-Huan sudah menjadi gadis kecil sekarang dan tidak memakan banyak tempat, jadi mereka bertiga dapat muat di atas tempat tidur itu. Huan-Huan menggeser pantatnya. Kalau begitu mari kita tidur bersama. Bagaimanapun, dia adalah gadis kecil berdada rata sekarang. Baidi dan Sueling tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak masalah jika mereka bertiga tidur bersama. Baidi dan Sueling tidak keberatan. Agar Suang Yun tidak ketahuan bahwa mereka bertiga tidur bersama, Baidi dan Sueling diam saja. Mereka cepat-cepat melepas mantel dan naik ke tempat tidur. Ketiganya berbaring berdampingan. Huan-Huan tidur di tengah, sementara Baidi di sebelah kiri dan Sueling di sebelah kanan. Egi tidur di dada Huan-Huan. Huan-Huan tidur sangat nyenyak. Keesokan paginya, Suang Yun datang mengetuk pintu. Baidi membukakan pintu. Bahkan belum fajar. Mengapa kamu mengetuk? Aku kesini untuk meminta Huan-Huan menyaksikan matahari terbit. Matahari terbit di laut sungguh indah. Suang Yun berjalan melewatinya dan masuk. Dia menyadari bahwa selain Huan-Huan, ada juga Sueling di tempat tidur. Suang Yun langsung berhenti. Pertama-tama dia menatap Sueling yang baru saja bangun, lalu menatap Baidi yang tersenyum tenang. Dia sangat marah. Kalian bertiga benar-benar tidur bersama di belakangku. Setelah semalam, mabuk laut Sueling kambuh lagi. Wajahnya agak pucat, dan dia tidak punya tenaga untuk bicara. Egi bersikeras tidur dengan Huan-Huan tadi malam, jadi aku mengikutinya. Sudah terlambat, jadi aku tidak memberitahumu. Baidi tersenyum dan menambahkan, dan tempat tidur ini terlalu kecil untuk orang keempat. Suang Yun menolak untuk mendengarkan penjelasannya. Itu semua hanya alasan. Kau tidur dengan Huan-Huan di belakangku. Kau terlalu tidak setia. Huan-Huan menjulurkan kepalanya dari balik selimut. Rambutnya berantakan karena tidur semalam, membuat wajahnya tampak semakin mengecil dan bulat. Kami hanya tidur. Kami tidak melakukan apapun. Saya tidak percaya. Huan-Huan mengulurkan lengannya yang indah dan montok. Lihat, aku bersih. Tidak ada bekas sama sekali. Mereka benar-benar tidak melakukan apapun. Kulitnya begitu pucat hingga tampak bersinar. Tatapan mata Suang Yun tampak membara saat ia cepat-cepat menyingkir. Ujung telinganya sedikit merah. Meskipun kata-katanya masih tegas, nadanya telah melunak.
Bahkan jika kalian hanya tidur, kalian seharusnya tidak melakukannya di belakangku. Itu tidak adil bagiku. Kalau begitu, kami akan memanggilmu lain kali kalau kita tidur bersama. Kau sudah mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Ya, aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Setelah menerima janji Huan-Huan, kemarahan Suang Yun akhirnya mereda. Dia mendesak, pakailah pakaianmu. Aku akan mengajakmu keluar untuk menyaksikan matahari terbit. Sueling ingin bangun dan membantu Huan-Huan mengenakan pakaiannya, tetapi Huan-Huan menghentikannya. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun di negara bagian ini. Berbaringlah di tempat tidur dan beristirahatlah. Sueling berbaring dan menatap ekspresi seriusnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajahnya yang merah. Dia sengaja tersenyum sembrono. Apakah kamu merasa kasihan padaku? Ya, hatiku sakit untukmu, Huan-Huan mengakui dengan terus terang. Hati Sueling melunak. Rasanya terlalu indah untuk dicintai. Huan-Huan turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Kemudian, Bai Di mengangkatnya dan menurunkannya ke tanah. Bai Di membantunya mengenakan sepatu bot kecil yang dibuatnya tadi malam. Meskipun lantai kapal datar dan bersih, di laut udaranya lembab dan iklimnya dingin. Anda akan masuk angin jika berlarian tanpa alas kaki. Anda harus memakai sepatu. Huan-Huan menatap sepatu bot baru yang ukurannya tepat, dan hatinya menghangat. Dia mengulurkan tangannya. Peluk. Bai Di membungkuk dan mengangkatnya. Huan-Huan segera membungkuk, memeluk kepalanya, dan mencium bibirnya. Sepatunya sangat nyaman. Bibir Bai Di melengkung. Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu jika kamu menggodaku pagi-pagi begini? Huan-Huan membusungkan dadanya yang rata. Aku tidak takut. Bai Di tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia menyerahkannya kepada Suang Yun dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Suang Yun membawa Huan-Huan ke De untuk menyaksikan matahari terbit. Dia mengangkat Huan-Huan dan meletakkannya di bahunya sehingga dia bisa melihat lebih jauh. Matahari pagi yang besar terbit sedikit demi sedikit dari ujung cakrawala. Cahaya keemasan menyinari laut, menutupinya dengan tabir emas yang tipis dan halus. Awan bergulung-gulung di langit. Mata Huan-Huan melebar, tertarik oleh pemandangan indah di depannya. Egi duduk di atas kepalanya, jelas-jelas terkejut oleh pemandangan indah di depannya. Mata merahnya tidak berkedip. Matanya sangat berkilau seperti dua batu rubi kecil. Bab 613. Kapal itu berlayar dengan tenang di laut selama 13 hari. Selama 10 hari terakhir, Sueling mabuk laut. Ia pusing, dadanya sesak, dan napasnya pendek. Ia hanya bisa beristirahat di kabin setiap hari. Kulitnya sangat buruk. Pada malam hari ke-14, kabut tiba-tiba muncul di laut. Kapal memasuki kabut dan mereka tidak dapat menentukan arah. Huan-Huan mengeluarkan kompas dan mencari arah. Pada saat ini, cakar hitam tiba-tiba muncul dan mencengkeram sisi kapal. Kemudian, seekor binatang laut hitam yang ganas muncul. Binatang itu tidak besar dan tampak seperti monyet. Binatang itu memamerkan giginya dan tampak sangat ganas. Bai Di segera melindungi Huan-Huan di belakangnya. Suang Yun bergegas maju dan menamparkan binatang laut hitam yang jelek itu. Dengan bunyi plop, binatang laut hitam itu jatuh ke laut. Namun, tak lama kemudian, banyak lagi binatang laut hitam muncul dari laut, berebut untuk naik ke kapal. Bai Di dan Suang Yun mengalahkan mereka semua. Huan-Huan sangat terkejut. Ada apa dengan binatang laut ini? Kenapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Si kecil berkata, mereka bukan binatang laut biasa. Karena mereka telah dirasuki setan, mereka disebut monster air. Mereka adalah jenis monster yang sama yang pernah kamu lihat di benua Fajar sebelumnya. Mereka sangat agresif dalam membunuh. Mereka mungkin menyerang kita untuk makan malam mereka. Jumlah mereka banyak, tetapi kekuatan serangan mereka jauh lebih rendah daripada Bai Di dan Suang Yun. Di bawah pertahanan ketat Bai Di dan Suang Yun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencapai De. Egi menyaksikan mereka bertarung. Alih-alih takut, dia mengepakkan sayapnya dan berteriak kegirangan. Kicauan, kicauan. Sueling yang sedang beristirahat di dalam kabin mendengar panggilan putri kesayangannya dan segera menyeret tubuhnya yang sakit-sakitan keluar dari kabin.
Ekspresinya berubah saat melihat monster air naik ke perahu. Dia menahan rasa tidak nyamannya dan bergegas maju untuk membantu Baidi dan Suang Yun mengusir mereka. Dibandingkan dengan petir milik Baidi dan embun beku milik Suang Yun, monster air ini jelas lebih takut terhadap bola api yang dilemparkan Sueling. Begitu mereka melihat api mendekat, mereka mundur ketakutan, tidak berani mendekat. Melihat hal ini, Huan segera mengeluarkan tongkat kayu dan kain katun dari tempatnya. Dia mencelupkan kain katun ke dalam minyak yang diekstrak dari kacang tanah dan mengikatnya ke tongkat kayu untuk membuat versi sederhana dari obor. Dia menyalakan obor dengan batu api dan ingin menempelkannya di sisi kapal, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak cukup tinggi. Bahkan jika dia meluruskan lengannya, dia tetap tidak dapat mencapai sisi kapal. Dia sangat pendek. Pada akhirnya, Little Green membantu menggulingkan obor dan menancapkannya di sisi kapal. Huan bekerja sama dengan Little Green dan mengisi sisi kapal dengan obor. Api membakar dengan ganas, dan monster air tidak berani mendekat. Serangan mereka berangsur-angsur berhenti. Baidi, Suang Yun, dan Sueling akhirnya bisa berhenti dan beristirahat. Mereka berdiri di tepi kapal dan menjulurkan leher untuk melihat ke bawah. Dalam kabut, mereka samar-samar dapat melihat bahwa monster air itu belum pergi jauh. Mereka masih mengelilingi kapal, menunggu kesempatan. Baidi berkata dengan tenang, perairan ini tidak aman. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Huan membentangkan peta laut dan meletakkannya di geladak. Ia duduk di tanah, mengeluarkan kompas kecil, dan mulai mencari jalan melalui indikator pada peta laut. Jarum kompas bergoyang dari sisi ke sisi. Setelah beberapa saat, jarumnya berhenti dan menunjuk lurus ke depan. Berdasarkan koordinat kompas ini, garis lurus ke depan seharusnya adalah selatan. Huan segera menemukan selatan pada peta laut dan menyadari bahwa selatan berwarna hitam dengan tengkorak putih yang digambar sebagai penanda. Huan bertanya, tempat apa ini? Sueling menjawabnya. Ini adalah pintu masuk ke jurang. Jantung Huan berdebar kencang. Jika mereka terus berlayar maju, kapal ini akan menuju jurang. Kabut tanpa disadari telah memikat mereka ke arah berbeda. Dia segera berkata kepada Baidi, putar balik dan arahkan mobil ke kiri. Baidi mengendalikan kemudi dengan ahli, dan haluan berputar 90 derajat di laut. Kapal sedikit miring, dan Huan segera menurunkan tubuhnya untuk menghindari tergelincir. Setelah perahu stabil, Huan perlahan melepaskannya dan duduk tegak. Terus maju. Jangan terpengaruh arus. Baidi mengendalikan kemudi dengan erat dan tidak mengendur. Kapal bergerak lurus ke arah yang telah ditunjukkannya. Baru pada saat fajar, kabut berangsur-angsur menghilang oleh matahari, laut kembali jernih. Suang Yun memanjat tiang dan melihat ke depan. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, ada daratan di depan. Mendengar ini, Huan segera berdiri berjinjit untuk melihat ke depan. Sayangnya, dia terlalu pendek untuk melihat ke sisi kapal. Akhirnya, Sueling mengulurkan tangan dan menggendongnya. Dengan tinggi badannya, Huan melihat bahwa memang ada daratan di depannya. Dia membandingkannya dengan peta laut di tangannya. Jika peta ini benar, daratan di depan seharusnya adalah benua naga rahasia. Wajah Sueling semakin pucat karena mabuk laut. Dia menghela napas. Akhirnya kita akan ke darat. Tidak perlu baginya untuk berada di atas kapal di pantai. Jika dia tidak berada di kapal, dia tidak akan mabuk laut. Dia tidak ingin naik kapal lagi. Suang Yun mengambil alih kemudi sementara Baidi menyiapkan sarapan. Pada saat keluarga itu selesai makan dan minum sampai kenyang, kapal sudah sangat dekat dengan daratan. Bukan hanya Sueling, bahkan Huan, Baidi, dan Suang Yun pun menantikannya. Setelah berlayar selama setengah bulan, mereka akhirnya bisa berlabuh. Pemandangan di laut tidaklah buruk, tetapi bagi makhluk seperti mereka yang terbiasa hidup di darat, masih terasa nyaman berada di tanah yang kokoh. Ketika kapal perlahan mendekati daratan, Huan menjulurkan lehernya untuk melihat ke depan. Dia melihat bahwa pantai itu seputih salju. Dari kejauhan, pantai itu tampak seperti pantai putih yang dipenuhi mutiara. Pemandangannya sangat indah. Kapal berhenti saat mencapai pantai.
Sueling menggendong Huan Huan turun sementara Bai Di dan Suang Yun melompat ke pantai. Mereka menempatkan kapal itu keluar angkasa mereka. Ketika mereka menginjak tanah, mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berada di Pantai Putih. Sebaliknya, mereka berada di lapisan tulang putih yang tebal. Tulang-tulangnya sangat halus. Tidak tampak seperti tulang manusia atau tulang binatang buas. Tulang-tulang itu lebih mirip tulang beberapa binatang kecil. Bai Di membungkuk dan mengambil segenggam tulang. Ada yang salah dengan tempat ini, katanya dengan serius. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 20 pria kuat bersisik bergegas keluar dan mengepung keluarga Huan Huan. Semua pria itu sangat tinggi. Tinggi mereka setidaknya 2 meter. Otot mereka sangat kuat, dan jelas mereka sangat bertenaga. Masing-masing dari mereka memegang tombak naga. Ujung tombak itu diarahkan ke keluarga Huan Huan yang beranggotakan 4 orang. Mereka tampak sangat bermusuhan. Bai Di segera menggendong Huan Huan dan melindunginya dalam pelukannya. Suang Yun menatap para pria itu dengan waspada, udara dingin mengalir di telapak tangannya. Dia siap menyerang kapan saja. Egi mengepakkan sayapnya dan melompat ke bahu Sueling. Dia merasakan bahwa suasananya tidak menyenangkan, dan bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Sueling mungkin yang paling tenang di antara mereka. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Bai Di dan Suang Yun, orang-orang ini adalah naga lapis baja. Suang Yun sangat terkejut. Apa? Naga petani? Apakah ada naga sungguhan? Petik 2. Naga berlapis baja, bukan naga petani. Betapa mengerikannya menjadi orang yang tidak berpendidikan. Bab 614. Volume percakapan Sueling dan Suang Yun tidak tinggi atau rendah. Naga-naga berbaju besi mendengar percakapan mereka. Pria yang memimpin berjalan keluar. Ia memiliki sisik abu-abu keperakan. Wajahnya kasar dan 3 dimensi. Kakinya sangat besar, dan langkah kakinya berat. Siapa kamu? Huan Huan menjulurkan kepalanya dari pelukan Bai Di dan berkata dengan tegas, kami adalah binatang buas dari benua binatang buas. Kami di sini untuk menemukan naga hitam bernama Yun Hui. Jawaban pria itu sangat dingin. Kami belum pernah melihat naga hitam, dan kami juga tidak mengenal siapapun yang bernama Yun Hui. Yun Hui adalah teman kita. Dia diculik oleh wanita jahat dan dibawa ke benua naga rahasia. Kita di sini untuk menyelamatkannya. Huan Huan memiliki wajah kecil, dan suaranya kekanak-kanakan. Dia sama sekali tidak agresif, dan pihak lain tanpa sadar melunakkan permusuhannya. Benua naga rahasia baru-baru ini berada di bawah darurat militer. Orang luar tidak diperkenankan masuk. Jika Anda bersikeras memasuki benua naga rahasia, Anda harus diperiksa terlebih dahulu. Hanya setelah memastikan identitas Anda baik-baik saja, Anda dapat diizinkan masuk. Huan Huan segera bertanya, cek jenis apa ini? Kami akan memeriksa tubuhmu dan menguji darahmu. Keluarga Huan Huan yang beranggotakan 4 orang dibawa ke kamp oleh kelompok naga lapis baja ini. Tempat ini tampak seperti kamp militer. Tempat itu dipenuhi naga-naga berbaju besi yang kuat. Ketika keluarga Huan Huan muncul, mereka menarik perhatian banyak naga berbaju besi. Mereka tampak bingung dengan asal-usul keempat orang asing ini. Penggeledahan tubuh dilakukan secara terpisah oleh pria dan wanita. Bai Di, Suang Yun, dan Sueling dibawa ke salah satu tenda yang lebih besar, sementara Huan Huan dibawa ke tenda kecil lainnya sendirian. Huan Huan masuk ke dalam tenda dan melihat bahwa tenda itu kosong. Seorang wanita jangkung mengangkat tirai dan masuk. Wanita itu tingginya sekitar 1,8 meter. Rambutnya pendek dan kelabu, alisnya tajam, dan dia mengenakan baju besi kulit yang ketat. Dia menatap gadis kecil yang tingginya hanya mencapai perutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Kamu binatang betina, kenapa kamu begitu pendek? Aku ingat binatang betina cukup tinggi. Sebelum Huan Huan sempat menjawab, wanita itu langsung berkata, oh, aku mengerti. Kamu masih di bawah umur. Itulah sebabnya kamu begitu pendek. Huan Huan, tidak, bukan hanya saya yang sudah dewasa, tapi anak-anak saya pun sudah cukup umur untuk menikah dan bisa punya anak sendiri. Tetapi dia tidak mengatakannya. Bagaimanapun,
dia ingin mempertahankan sedikit harga dirinya sebagai orang dewasa. Hiks. Namaku Doro. Aku adalah perwira menengah di pasukan naga berlapis baja. Aku bertugas untuk memeriksamu kali ini. Huan mengangguk patuh. Halo, nama saya Lin Huan. Melihat penampilannya yang patuh dan imut, Doro tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggendongnya. Kau imut sekali. Berapa umurmu? Apakah ketiga binatang jantan itu ayahmu? Huan merasa malu. Mereka teman-temanku. Kau sudah punya 3 teman sebelum kau dewasa. Doro terkejut. Mereka bertiga benar-benar buas. Mereka bahkan tidak melepaskan gadis-gadis muda. Sebenarnya aku sudah dewasa. Itu tidak mungkin. Aku pernah melihat binatang betina dewasa. Meskipun mereka lebih pendek dari naga betina, mereka jelas tidak sependek dirimu. Kau jelas di bawah umur. Kurasa kau baru berusia 8 tahun ini. Huan, dia merasa hatinya penuh dengan lubang. Sakit. Doro menyentuh kepala Egi dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, mengapa ada anak ayam kuning kecil di kepalamu? Apakah itu hewan peliharaanmu? Egi tidak suka disentuh oleh orang asing. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang. Huan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan berkata dengan malu, ini putri bungsuku. Namanya Egi. Telur. Nama yang menarik. Doro tertawa terbahak-bahak. Dalam ras naga, beberapa anak juga akan memelihara beberapa hewan peliharaan sebagai milik mereka sendiri. Itu adalah permainan antar anak-anak. Huan mengatakan bahwa Egi adalah anaknya, tetapi Doro tetap merasa bahwa Egi adalah hewan peliharaan. Lagi pula, Huan masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia punya anak? Doro belum pernah melihat gadis kecil semanis Huan. Cinta keibuan di hatinya pun bangkit. Ia memeluk dan mengusap-usap tubuhnya. Ia sama sekali lupa akan misi mencari tubuhnya. Baru setelah seseorang di luar bergegas menghampirinya, Doro dengan enggan menurunkan Huan. Ia menyentuh Huan 2 kali dengan santai dan berkata kepada naga berbaju besi di luar, anak ini baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengannya. Wajah Huan memerah. Dia menarik ujung gaunnya ke bawah. Bolehkah aku keluar sekarang? Tentu. Aku akan mengantarmu keluar. Doro menggendongnya lagi dan melangkah keluar dari tenda. Kau manis sekali. Orang tuamu pasti juga tampan, kan? Huan tidak tahu bagaimana menjawab dan hanya bisa menjawab dengan samar. Apa wujud aslimu? Kurasa kau seekor kelinci atau anak kucing. Petik 2. Aku seekor kera. Apakah semua anak kera semanis dirimu? Di masa depan, aku ingin mencari binatang kera jantan untuk menjadi kekasihku dan melahirkan beberapa anak yang imut seperti dirimu. Doro sudah mulai berfantasi tentang masa depannya yang indah. Huan melihat Baidi, Suang Yun, dan Sueling. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak kepada mereka, aku di sini. Mereka bertiga bergegas mendekat. Doro mengamati ketiga binatang jantan itu dari atas ke bawah. Mereka memang tampan. Sayangnya, mereka sudah punya pasangan. Kalau tidak, dia bisa menjadi kekasih mereka dan melahirkan beberapa anak semanis Huan. Baidi mengulurkan tangan untuk mengambil Huan. Dia menyadari tatapan Doro yang terus tertuju padanya dan tersenyum. Kau. Doro memperkenalkan dirinya dengan ramah. Namaku Doro, seorang perwira menengah di pasukan naga berlapis baja. Saya Baidi. Dia menilai kekuatan pihak lain secara tidak mencolok. Naga betina ini seharusnya memiliki kekuatan sekitar 7 bintang, yang berarti perwira tinggi di atasnya pasti lebih kuat. Huan duduk di lengan Baidi, tampak lebih seperti anak kecil. Apakah kamu lulus ujian? Tanyanya lembut. Ya, balas Baidi. Bagaimana denganmu? Huan mengangguk. Aku juga. Mereka lega mengetahui bahwa pemeriksaan masing-masing berjalan lancar. Doro menanyakan nama Sueling dan Suang Yun. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa di antara kalian yang merupakan ayah Huan? Baidi, Suang Yun, dan Sueling tercengang. Ayah. Doro sangat terkejut. Bukankah Huan anakmu bersama pasanganmu? Ekspresi Baidi sulit dijelaskan. Dia pasangan kita. Doro. Baidi menundukkan kepalanya dan mencium bibir Huan.
Ini jelas bukan tindakan intim antara ayah dan anak perempuannya. Doro tidak berkata apa-apa, tetapi dua kata tertulis jelas di wajahnya, binatang buas. Mereka adalah tiga binatang besar yang bahkan tidak melepaskan putri kecil mereka. Baidi berdeham untuk menghilangkan rasa canggung. Bisakah kita pergi? Doro mengabaikannya. Dia menatap Huan-Huan dan bertanya, katakan padaku dengan jujur, apakah ketiga binatang ini memaksamu? Huan-Huan mengatakan tidak. Jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Aku pasti akan melindungimu. Huan-Huan merasa sangat malu. Ia mencoba menjelaskan, terima kasih, tetapi kami benar-benar saling mencintai. Mereka tidak pernah memaksaku. Bab 615. Meskipun Doro masih curiga kalau Huan-Huan telah dipaksa, karena Huan-Huan telah berulang kali mengatakan kalau dia dan ketiga binatang jantan itu memiliki hubungan suka sama suka, sebagai orang luar, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah mengetahui bahwa Huan-Huan dan yang lainnya akan mencari naga hitam bernama Yun Hui, Doro dengan baik hati memberikan saran. Kamu bisa pergi ke Teluk Vanila di dekat sana untuk melihatnya. Itu adalah tempat dengan naga terbanyak di sekitarnya dan kamu bisa mencari informasi di sana. Jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin bisa menemukan jejak naga hitam itu. Huan-Huan sangat berterima kasih. Terima kasih atas pengingatmu. Kita akan pergi ke Vanilla Bay nanti. Aku akan pergi ke Vanilla Bay untuk membeli anggur. Aku akan mengajakmu. Itu hebat. Melihat wajah Huan-Huan yang lembut dan imut, Doro tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit wajah mungilnya. Kamu benar-benar imut. Huan-Huan tersipu mendengar pujian itu. Dia menyusut ke dalam pelukan Baidi, menghindari tatapan tajam Doro. Dengan Doro memimpin jalan, keluarga Huan-Huan yang beranggotakan 4 orang berhasil meninggalkan kamp. Setelah berjalan sekitar setengah hari, mereka tiba di Teluk Vanila. Tempat ini dekat dengan garis pantai dan kaya akan vanili yang berharga, sehingga disebut Teluk Vanili. Nama lengkapnya sangat panjang. Bahkan naga yang tinggal di sini mungkin tidak mengingatnya. Doro tersenyum dan berkata, vanila di sini rasanya sangat enak. Tidak hanya bisa dijadikan rempah-rempah, tapi juga bisa digunakan untuk membuat anggur. Jangan lupa beli vanila sebelum kamu pergi. Baidi mengangguk. Kami akan melakukannya. Kalau begitu, jangan terburu-buru. Aku akan membeli anggur di sana. Doro menunjuk ke sebuah restoran kecil di depan. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang ke toko itu dan mencariku. Huan-Huan melambaikan tangan kecilnya padanya. Selamat tinggal. Karena tak mampu menahannya, Doro mengusap kepalanya lagi. Setelah Doro pergi, keluarga Huan-Huan yang beranggotakan 5 orang berjalan-jalan di sekitar Vanilla Bay. Memang ada banyak lalu lintas di sini. Jalanan dipenuhi naga. Kebanyakan dari mereka adalah binatang jantan muda. Kadang-kadang, ada beberapa naga betina. Mereka setinggi dan berkaki panjang seperti Doro. Mereka sebenarnya sangat kuat. Jelas bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh. Sueling berkata perlahan, naga adalah ras yang sangat suka berperang. Terlepas dari jenis kelamin, yang kuat dihormati. Dalam pertempuran, bahkan naga betina harus bertarung. Hal ini dapat dilihat dari Doro, meskipun dia adalah seekor naga betina, dia masih dapat menempati tempat di kamp militer. Jika berada di benua binatang, kebanyakan binatang jantan tidak akan bisa menerima pasangan betinanya pergi berperang untuk membunuh musuh. Jika betina terluka atau bahkan mati, mereka tidak hanya akan sedih dan kesakitan, tetapi mereka juga bisa mati karena dampak kontrak tersebut. Oleh karena itu, di benua binatang, betina sangat berharga dan harus dilindungi dengan hati-hati. Jika seekor binatang betina adalah sekuntum bunga putih kecil yang tumbuh di dalam rumah kaca, seekor naga betina adalah sekuntum bunga megah yang lahir di atas tebing. Kontrasnya sungguh mencolok. Pada saat ini, Huan-Huan dengan patuh memainkan peran sebagai bunga putih kecil. Dia tetap patuh dalam pelukan Baidi, matanya yang besar dan berair sesekali melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Egi duduk di atas kepalanya, mata merahnya yang kecil memandang sekeliling. Teluk Vanila merupakan gambaran kecil dari benua naga rahasia. Banyak jenis naga dapat dilihat di sini, yang paling banyak adalah naga berlapis baja. Ada juga sejumlah kecil naga terbang,
naga api, dan naga air. Dikatakan bahwa ada juga naga es, naga guntur, dan naga bumi di sini. Namun, mereka semua adalah naga istimewa. Jumlah mereka sangat sedikit, jadi Huan tidak dapat melihat mereka untuk sementara waktu. Mereka berjalan di sekitar Vanilla Bay dan tidak melihat seorang pun yang dapat dimintai informasi. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke persimpangan tempat mereka pertama kali berpisah dengan Doro. Ketika Baidi menggendong Huan ke restoran kecil, dia langsung melihat Doro duduk di dekat bar sambil minum. Ada seorang pria jangkung berdiri di depan Doro. Mereka sedang membicarakan sesuatu dan tersenyum. Huan berbisik kepada Baidi, "Mari kita duduk sebentar. Kita akan mencari Doro setelah dia selesai berbicara dengan pria itu." Baidi mengiyakan. "Baiklah." Keluarga beranggotakan 5 orang itu hendak berjalan menuju meja kosong di sudut ketika Doro melihat mereka. Ia langsung melambaikan tangan kepada mereka dan berteriak dengan antusias, "Kemarilah dan duduklah di sini." Oleh karena itu, keluarga Huan hanya bisa berubah pikiran dan berjalan langsung menuju Doro. Doro tidak terkejut dengan kedatangan mereka. Ia membisikkan sesuatu kepada lelaki di sebelahnya dan menatapnya dengan pandangan yang tidak jelas. Lelaki itu tersenyum puas. Pandangannya pada Doro menjadi lebih jelas. "Aku pergi dulu. Cepatlah ke sini." Doro membungkuk dan mencium bibirnya. Dia tersenyum dan memarahinya dengan nada bercanda, "Enyahlah." Tatapan mata lelaki itu langsung menjadi semakin berapi-api. Kalau saja tidak ada orang luar yang berdiri di sampingnya, dia pasti sudah menerkam Doro dan melahapnya. Dia dengan enggan pergi. Huan memperhatikan mereka bercumbu dan bertanya dengan malu, "Apakah kami mengganggu kencanmu?" "Ini bukan kencan. Aku hanya sedang bersemangat dan bersiap untuk berhubungan seks." Doro tampak sangat acuh tak acuh. "Kami masih muda dan sangat energik. Saat kami tidak bertengkar, seks adalah cara yang baik bagi kami untuk membakar energi." Huan berpikir dalam hati bahwa Doro tinggal keluar dan berlari 2 ronde. Namun, dia tidak mengatakannya. Meskipun dia tidak bisa memahami sikap santai para naga terhadap seks, ini adalah masalah pribadi mereka. Dia tidak perlu ikut campur. Doro memberi isyarat agar mereka duduk di bar, lalu melambaikan tangan ke arah pemuda di belakang bar. "Berikan segelas anggur vanila paling terkenalmu kepada teman-temanku." Pemuda itu tampak sangat muda. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun. Ia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang ramping. Ia mulai membuat anggur vanila. Doro memperkenalkan mereka. "Ini adalah putra pemilik restoran. Namanya Luke. Dia anak yang sangat imut." Nada bicaranya meninggi di kata terakhir. Kedengarannya sangat tidak penting. Namun, Luke bahkan tidak mendongak. Dia dengan tenang menyiapkan anggur, lalu meletakkan 4 gelas anggur vanila di depan Huan, Baidi, Suang Yun, dan Sueling. 1 koin perak untuk setiap gelas anggur. Totalnya 4 koin. Sebelum Huan sempat mengambil uang itu, Doro mengeluarkan 4 koin dan melemparkannya di depan Luke. "Aku yang traktir." Luke menyimpan koin-koin itu. "Terima kasih atas dukungan Anda." Doro meletakkan 1 tangan di bar dan menatap wajah Luke. Ia menjilat bibirnya dan tersenyum. "Andai saja kau sedikit lebih tua. Dengan begitu, aku bisa mengajarimu cara orang dewasa untuk berbahagia." "Aku tidak perlu tahu itu." Setelah itu, Luke pergi melayani tamu lainnya. Doro yang terkapar tidak marah. Ia tersenyum dan bertanya kepada Huan, "Luke anak yang sangat manis, iya?" Huan melirik Luke. Pemuda itu ramping, bahunya agak kurus, tetapi punggungnya sangat lurus. Ia mengenakan rompi, dan lengannya yang terbuka ditutupi lapisan otot tipis. Fitur wajahnya bahkan lebih halus daripada naga lainnya. Huan mengangguk. "Ya, dia imut." Melihat jawaban seriusnya, Doro tak kuasa menahan tawa. "Kalian juga imut. Kalian berdua sangat imut. Kenapa kalian tidak berpasangan saja di masa depan?" Baidi, Suang Yun, dan Sueling. Beraninya dia menjajakan Huan di depan kita. Bab 616. Menghadapi usulan berani Duo Luo, Huan buru-buru menolak. "Terima kasih, tapi tidak. Aku sudah punya 4 teman. Aku tidak mau punya 5."
Doro bertanya, kau hanya membawa 3 binatang jantan. Apakah pasangan keempatmu adalah naga hitam? Tidak, Yun Hui adalah temanku. Seorang teman. Ekspresi Doro menjadi penuh arti. Kau pergi dari satu benua ke benua lain demi seorang teman. Teman seperti ini tidak sederhana. Huan tanpa sadar menatap Bai Di, Suang Yun, dan Sueling. Ia melihat bahwa mereka bertiga tampak biasa saja, seolah-olah mereka tidak menghiraukan perkataan Doro. Melihat mereka tidak terlalu memikirkannya, Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tenang. Dia menjelaskan kepada Doro, Yun Hui ditangkap untuk menyelamatkanku. Aku harus menyelamatkannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah merasa tenang. Seekor binatang jantan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seekor betina. Apakah menurutmu binatang jantan itu benar-benar memperlakukanmu sebagai teman? Huan mencoba membela diri. Sahabat bisa berkorban demi satu sama lain. Doro tidak berkomentar. Dia berkata kepada Bai Di, Suang Yun, dan Sueling, aku ingin berbicara dengan si kecil manis sendirian. Bolehkah? Bai Di, Suang Yun, dan Sueling menatap Huan. Melihat bahwa dia tidak keberatan, mereka bertiga mengangguk setuju. Doro menggendong Huan dan tersenyum. Kamu sangat lembut. Huan tersipu. Turunkan aku. Aku bisa berjalan. Tapi aku suka menggendongmu. Doro menggendong Huan ke kursi kosong di sudut dan duduk. Huan memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari pelukannya dan duduk di bangku tinggi di sampingnya. Ia juga menjaga agar Doro tidak memanfaatkannya lagi. Melihat betapa hati-hati dan gugupnya dia, Doro tak kuasa menahan tawa. Gadis kecil yang manis, jika kau terus seperti ini, aku benar-benar tak kuasa menahan keinginan untuk memakanmu. Huan, dikatakan bahwa naga memakan manusia. Apakah naga betina ini benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia berkata, makan? Huan sangat takut. Dia segera menggerakkan pantatnya ke samping lagi. Egi melompat dari kepalanya dan mendarat di bahunya. Dia mengepakkan sayap kecilnya seolah-olah meyakinkannya untuk tidak takut. Dia akan melindunginya. Burung kecil yang lucu. Duo Luo menatap Egi di bahu Huan dan merasakan gatal di tangannya. Dia ingin menyentuhnya, tetapi dia tahu bahwa anak ayam kuning kecil itu tidak suka disentuh oleh orang asing. Dia harus menahan keinginan untuk menyentuhnya. Huan menarik Egi ke dalam pelukannya. Ia menatap naga betina di depannya dan berkata dengan suara lembut, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya beberapa hal padamu. Doro menuangkan segelas jus vanila untuknya. Misalkan suatu hari aku dalam bahaya dan teman-temanmu mengorbankan diri untuk menyelamatkanku, apakah kau akan senang? Huan membeku. Tanpa sadar, dia mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika Bai Di dan yang lainnya mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan lawan jenis. Meskipun itu tidak pantas, dia tetap akan merasa tidak nyaman. Doro mengangkat dagunya dan mengagumi wajahnya yang lembut dan cantik. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Huan menarik napas dalam-dalam dan mengatakan apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Aku akan merasa tidak bahagia. Mengapa kamu tidak bahagia? Karena aku suka mereka. Aku ingin mereka aman dan bahagia selamanya. Aku tidak ingin melihat mereka dalam bahaya karena orang lain. Doro bertanya, hanya itu saja. Aku juga akan cemburu. Doro sedikit terkejut. Ia tidak menyangka gadis kecil di depannya akan mengatakan isi hatinya dengan terus terang. Huan merasakan pikiran Doro dan berinisiatif untuk berkata, tidak sulit untuk mengatakannya. Aku suka mereka. Aku akan cemburu saat mereka dekat dengan lawan jenis lainnya. Itu wajar. Kupikir kau tidak akan mengakui semua ini. Menurutku, binatang betina tidak suka menunjukkan betapa mereka menghargai pasangan binatang jantan mereka. Di mata mereka, binatang jantan selalu lebih rendah. Pada titik ini, Doro mengungkapkan kebingungannya. Saya tidak mengerti pikiranmu. Itu dulu. Wanita sudah banyak berubah sekarang. Aku tidak bisa berkata banyak tentang yang lain, tetapi wanita di Rock City menghormati pasangan mereka. Mereka biasanya melakukan apa yang mereka bisa untuk mengurus anak-anak mereka dan membantu pasangan mereka meringankan beban. Oh, Doro terkejut.
Aku tidak percaya bahkan binatang yang paling keras kepala pun bisa mengubah pikirannya. Kami terus menyesuaikan diri dan berusaha membuat segalanya lebih baik bagi diri kami dan keluarga kami. Ketika Huan mengatakan ini, matanya sangat jernih dan cerah bagaikan matahari, membuat orang merasa sangat hangat. Doro mencoba menahannya, tetapi dia tidak bisa. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Kamu sangat imut. Huan menutupi wajahnya. Kau meremas wajahku. Haha, wajahmu terlalu kecil. Kamu akan terlihat lebih imut jika wajahmu dilebarkan lebih besar. Dia tidak mau melepaskan wajah Huan. Huan menutupi wajahnya dengan erat. Doro tersenyum dan berkata, dari apa yang kau katakan, aku tiba-tiba menjadi sangat tertarik dengan benua binatang. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan pergi ke benua binatang untuk melihatnya. Kamu dipersilakan untuk mengunjungi benua binatang, tapi kamu tidak bisa menjadi naga di benua binatang. Mengapa? Huan menjelaskan dengan serius, naga sudah punah di benua binatang. Jika kamu berubah menjadi naga, akan mudah menimbulkan kepanikan jika orang lain melihatmu. Lebih baik bersikap rendah hati. Bahkan naga hitam jarang memperlihatkan wujud naganya di benua binatang. Ia biasanya berjalan keluar dalam wujud manusia. Baiklah, aku terima pendapatmu. Aku akan bersikap rendah hati. Lebih seperti itu. Doro memperhatikan 3 binatang jantan di dekat bar tak jauh dari sana dan tiba-tiba tersenyum. Ketiga temanmu tampak hebat dan cukup kuat. Huan bingung. Hah, bahkan di antara naga, mereka adalah pejantan yang luar biasa. Banyak betina yang menginginkan mereka. Doro sengaja mengangkat dagunya ke arah bar. Huan mengikuti tatapannya dan melihat 2 wanita seksi berdiri di dekat bar, mengobrol dan tertawa dengan Baidi, Suang Yun, dan Sueling. Baidi tersenyum lembut dan sopan. Dia tampak sangat sopan. Sueling tidak mau bicara sepanjang waktu. Dia hanya menjawab dengan malas saat dipanggil. Adapun Suang Yun, dia tampak sangat kesal saat ini. Alisnya berkerut, dan bibirnya yang tipis mengerucut menjadi garis lurus. Jika ada ekor serigala di belakangnya, itu akan menunjukkan kemarahannya. Dulu dan sekarang, dia sangat tidak sabaran terhadap wanita. Terutama pada wanita yang terus-menerus mencoba menempelkan payudara besarnya ke tubuhnya. Dia benar-benar ingin menginjak dada mereka. Bab 617. Melihat orang lain mencoba merayu suaminya, Huan segera melompat dari bangku tinggi, tetapi dihentikan oleh Doro. Doro menggendongnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu cemburu sekarang? Huan berkata-kata demi kata, mereka adalah teman-temanku. Tentu saja, aku cemburu. Apakah kamu peduli pada mereka? Tentu saja, jawab Huan tegas. Tapi kau juga sangat peduli pada naga hitam itu, kata Doro penuh arti. Itu berbeda. Doro tampak tertarik dengan hubungannya dengan teman-temannya. Berbeda bagaimana? Desaknya. Seperti sekarang. Jika seorang wanita mencoba merayu Baidi dan yang lainnya, aku akan tidak senang dan cemburu. Namun, jika Yunhui digoda oleh seorang wanita, aku hanya akan menganggapnya lucu. Aku tidak akan marah sama sekali. Doro tampak berpikir. Begitu ya. Huan berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Turunkan aku. Aku akan mencari Baidi dan yang lainnya. Doro tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menggendongnya dan melangkah menuju bar. Ketika mereka mendekat, Suang Yun segera menemukan mereka. Dia menyingkirkan wanita dengan payudara besar di depannya dan mengulurkan tangan untuk menarik Huan ke dalam pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam di dekat lehernya. Fiuh, Huan wanginya lebih enak. Huan merasakan bahwa suasana hatinya sedang tidak baik sekarang. Dia mengangkat lengannya dan dengan lembut membelai bagian belakang lehernya. Di bawah kenyamanannya, emosi Suang Yun dengan cepat menjadi stabil. Melihat hal ini, salah satu dari 2 wanita yang datang untuk memulai percakapan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah gadis kecil ini putri Anda? Dia sangat imut. Huan menoleh ke arah mereka dan berkata dengan serius, tidak, aku pasangan mereka. Petik 2. Petik 2. Suang Yun menundukkan kepalanya dan menggigit wajah Huan dengan lembut.
Nada bicaranya ambigu dan penuh kasih sayang. Abaikan saja mereka. Jika Huan-Huan masih sama seperti sebelumnya, pemandangan ini akan sangat hangat dan manis. Namun, dia sekarang adalah seorang gadis kecil. Di mata orang lain, dia sedang dimanfaatkan oleh seorang pria tua yang mesum. Kedua wanita itu langsung tampak jijik. Mereka tampak seperti manusia, tapi aku tidak menyangka mereka adalah sekelompok orang mesum yang suka bermain dengan gadis kecil. Dengan itu, mereka berlalu begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Baidi dan Sueling saling berpandangan dan mengangkat gelas mereka bersamaan. Mereka saling berdenting dan tersenyum tak berdaya. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka disalahpahami sebagai orang mesum. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa. Suang Yun tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia memeluk Huan-Huan erat-erat dan bertanya, apa yang baru saja dikatakan Doro kepadamu? Tidak banyak. Kami hanya mengobrol. Suang Yun sangat khawatir. Apakah dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita? Huan-Huan sedikit terkejut. Mengapa kamu berpikir begitu? Dia sepertinya tidak menyukai kita. Dia pasti akan mengatakan hal-hal buruk tentang kita sehingga kamu bisa meninggalkan kami. Huan-Huan berpikir dalam hati bahwa Doro memperlakukan mereka bertiga sebagai orang mesum, jadi, tentu saja, dia tidak akan menyukai mereka. Tetapi dia tidak bisa mengatakan ini kalau Suang Yun meledak. Dia terbatuk pelan. Doro tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Bahkan jika dia mengatakannya, aku tidak akan menganggapnya serius. Dalam hatiku, kalian semua sangat baik. Kalian jelas bukan orang yang bisa difitnah orang lain hanya dengan beberapa patah kata. Dengan jaminannya, Suang Yun akhirnya bisa tenang. Doro duduk di bar dan menyesap anggur. Kemudian, dia berkata kepada Baidi, jika kamu ingin tahu tentang naga hitam, kamu dapat membeli informasi dari Luke. Restoran ini memiliki arus pelanggan yang baik. Biasanya, beberapa pelancong datang ke sini untuk beristirahat dan bertukar informasi yang mereka miliki. Luke akan mengumpulkan informasi ini. Dia mungkin tahu keberadaan naga hitam. Tentu saja, kamu harus membayar untuk layanan ini. Huan-Huan mengeluarkan koin emas dan meletakkannya di atas palang. Bisakah saya membeli informasi dengan ini? Doro dan Luke tampak terkejut ketika koin emas itu dikeluarkan. Doro mengambil koin emas itu dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar koin emas, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Gadis kecil yang manis, aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah wanita kaya. Huan-Huan tersenyum bangga. Saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya punya banyak uang. Cara yang begitu lugas untuk memamerkan kekayaan seseorang bisa dikatakan cukup menyegarkan dan berkelas. Doro menyerahkan koin emas itu kepada Luke dan menggodanya sambil tersenyum. Huan-Huan sangat murah hati. Kamu harus melayaninya dengan baik. Luke mengambil koin-koin itu, menyuruh Huan-Huan menunggu, lalu berbalik dan berjalan melewati pintu samping. Sesaat kemudian, dia kembali membawa sebuah potret. Dia meletakkan potret itu di depan Huan-Huan dan memberi isyarat agar dia melihatnya sendiri. Huan-Huan mengambil potret itu dan menyadari bahwa ada dua pria dan seorang wanita di sana. Gambarnya sangat kasar dan abstrak, tetapi karakteristik mereka bertiga menonjol. Misalnya, telinga wanita itu sangat lancip. Pria di sebelahnya sangat tinggi dengan setengah rantai di kakinya. Pria lainnya mengenakan jubah hitam, sehingga wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Jelaslah mereka adalah Cynthia, Cyril, dan Yun Hui. Huan-Huan segera berkata, inilah orang yang kami cari. Sambil mengelap gelas, Luke berkata, seorang pemburu menjual potret ini kepadaku. Ia datang untuk minum bersamaku dan tidak membawa uang, jadi ia menawarkan potret ini kepadaku. Pemburu, Baidi tampak bertanya. Doro menjelaskan, sesekali, akan terjadi pasang surut di sini. Pada saat itu, monster air yang tak terhitung jumlahnya akan muncul ke darat. Kamp militer kami terutama didirikan di sini untuk menghadapi monster air tersebut. Namun dalam 2 tahun terakhir, jumlah monster air telah meningkat. Sulit bagi pasukan untuk menghadapi mereka, jadi kami akan memberikan hadiah dan menyewa beberapa prajurit naga yang kuat untuk membantu memburu mereka.
Prajurit ini disebut pemburu. Baidi mengerti dan memberi isyarat agar Luke melanjutkan. Luke menata gelas-gelas yang sudah dibersihkan dengan rapi. Pada saat yang sama, dia berkata, "Aku tidak menginginkan potret ini. Lagi pula, potret ini tidak terlihat berharga." Kemudian, si pemburu mengatakan kepadaku bahwa ada yang salah dengan wanita dalam potret ini. Dia mungkin memiliki aura iblis. Pada titik ini, Luke akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan menatap orang-orang asing di depannya. Iblis memang menakutkan, tetapi beberapa naga suka memburu mereka, jadi aku membeli berita ini untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Aku tidak menyangka ketiganya adalah target yang kau cari. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan kata-katanya, jadi Baidi tidak melanjutkan masalah itu. Huan segera bertanya, di mana pemburu itu? Dia seharusnya menginap di penginapan di seberang jalan. Apakah ini penginapan Paman Gen? Tanya Doro dengan santai. Doro menghabiskan sisa anggur vanila di gelasnya. Aku juga perlu bicara dengan Paman Gen tentang sesuatu. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Huan sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Bab 618. Butuh waktu 10 menit bagi mereka berjalan kaki dari restoran kecil ke penginapan Paman Gen. Pintu depan penginapan terbuka, tetapi ruang penerima tamu di lantai pertama kosong. Doro meminta Huan dan yang lainnya untuk duduk di lantai bawah sebentar. Dia naik ke atas sendirian untuk mencari Paman Gen. Tanpa diduga, tak lama setelah dia naik ke atas, dia bergegas turun dengan ekspresi yang sangat buruk. Paman Gen terbunuh. Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Aku akan memanggil seseorang untuk membantu. Tanpa menunggu Huan berbicara, Doro berlari keluar hotel. Huan, Baidi, Suang Yun, dan Sue Ling saling memandang. Mereka datang ke sini hanya untuk menanyakan sesuatu. Mereka tidak menyangka akan menemukan tempat kejadian pembunuhan. Baidi bergumam, semoga saja ini hanya kebetulan. Doro segera kembali. Ia ditemani oleh sekelompok pengawal naga berbaju besi dan seorang lelaki tua berambut putih. Lelaki tua itu tampak seperti seorang dokter. Ia mengikuti Doro ke atas sementara para pengawal naga berbaju besi lainnya dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok tinggal di dalam rumah untuk mengumpulkan bukti, sementara kelompok lainnya mencari saksi di sekitar. Keluarga Huan yang beranggotakan 4 orang ditinggalkan di ruang tunggu. Mereka tidak dapat pergi dan berada dalam situasi yang sulit. Jasad Gen dibawa ke bawah. Ketika mereka melewati ruang tunggu, Huan memandang mayat itu dengan rasa ingin tahu. Gen sangat gemuk. Ada pisau di perutnya yang bulat. Wajahnya ungu, matanya sangat lebar, pupil matanya menyempit, dan ekspresinya kesakitan. Setelah jasadnya dikirim, Duo Luo menyempatkan diri untuk berkata kepada Huan, Paman Gen sudah meninggal. Semua uang di lemari sudah hilang. Pemburu yang dulu menginap di hotel ini juga hilang. Kami menduga dia membunuh Paman Gen demi uang. Kedengarannya masuk akal untuk tergoda oleh kekayaan. Huan tidak berkomentar tentang pembunuhan itu. Dia berkata, jika Anda menemukan pemburu itu, harap beritahu kami sesegera mungkin, oke? Tentu saja. Para penjaga naga berbaju besi tidak menemukan apapun di penginapan dan hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Saat mereka pergi, hari sudah gelap. Doro menyarankan, ini adalah satu-satunya hotel di Vanilla Bay. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menginap di sini semalam. Anda tidak akan dikenakan biaya. Seseorang telah meninggal di hotel ini. Secara logika, tempat ini telah menjadi rumah hantu. Namun, para naga tidak takut dengan hal-hal ini. Bagi mereka, kematian adalah masalah kecil dan tidak akan memengaruhi penggunaan normal bangunan tersebut. Jika mereka tidak tinggal di penginapan, mereka harus tidur di jalanan malam ini. Baidi tidak terlalu memikirkannya, tetapi dia tidak ingin Huan menderita, jadi dia memutuskan untuk menyetujui saran Doro. Ada 2 kamar kosong di lantai pertama. Mereka berencana untuk memanfaatkannya untuk malam ini. Sementara Baidi dan Huan sedang membersihkan kamar, Suang Yun dan Sue Ling naik ke atas untuk melihat-lihat. Tata letak lantai 2 sebenarnya sangat sederhana. Ada 4 ruangan, dan pintu ke setiap ruangan terbuka.
Ruangan paling dalam seharusnya menjadi tempat kejadian pembunuhan. Masih ada darah kering di lantai. Ruangannya rapi. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Mereka kembali ke lantai pertama. Huan, yang baru saja membentangkan selimut, mendongak dan bertanya dengan santai, "Apa yang kamu lihat di atas? Apakah kamu melihat sesuatu?" Sueling duduk di tempat tidur yang baru saja disiapkannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Gen dibunuh dengan pisau. Dia mungkin meninggal sebelum sempat melawan. Namun, Suang Yun berkata, tapi Gen juga seekor naga. Meskipun dia tidak kuat, dia seharusnya tidak terbunuh dengan mudah, kan? Huan mengingat penampakan mayat Gen. Kulitnya berubah menjadi ungu, dan darah di tubuhnya agak hitam. Kukunya juga sangat gelap. Dugaanku, dia diracun sebelum ditikam sampai mati. Mungkinkah pisaunya diracun? Huan menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Luka yang disebabkan oleh pisau itu berwarna merah. Aku tidak melihat adanya perubahan warna. Kurasa luka itu tidak diolesi racun. Baidi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Makan malam sudah siap. Mari kita bicarakan ini setelah makan malam. Egi baru saja jatuh cinta dengan masakan Baidi. Begitu mendengar ada makanan enak, dia mengepakkan sayap kecilnya dan terbang mengikuti aroma masakan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, keluarga itu kembali ke kamar untuk beristirahat. Di tengah malam, Baidi tiba-tiba membuka matanya. Dia duduk dan melihat ke arah pintu. Huan menyadari gerakan orang di sampingnya. Dia mengusap matanya dan melihat Baidi duduk. Dia hendak bertanya ketika Baidi menempelkan jari telunjuknya ke bibirnya dan menyuruhnya diam. Dia segera diam dan mengikuti tatapannya ke pintu. Apakah ada sesuatu di luar pintu? Setelah Baidi bangun dari tempat tidur, dia melangkah tanpa alas kaki di lantai dan berjalan tanpa suara menuju pintu. Dia menempelkan telinganya ke pintu seolah-olah mendengarkan sesuatu. Huan menatapnya dengan mata terbelalak, merasa gugup tanpa alasan. Tiba-tiba terdengar suara perkelahian di luar pintu. Baidi membuka pintu dan bergegas keluar. Di samping tangga, Suang Yun sedang berkelahi dengan seorang pria. Baidi bergegas maju untuk membantu Suang Yun memukul pria itu hingga jatuh ke tanah dan mengikatnya dengan erat. Huan bergegas keluar kamar dengan mengenakan pijamannya. Saat ini, Sueling sudah keluar dari kamar. Egi terbang keluar dari pelukannya, mengepakkan sayapnya, dan mendarat di kepala Huan. Sueling memperhatikan bahwa Huan tidak memakai sepatu. Ia mengulurkan tangan dan menggendongnya. Jangan berlarian tanpa sepatu, ia mengingatkannya. Kamu akan mudah masuk angin. Baidi menyalakan obor dan menaruhnya dalam toples di sampingnya. Api menerangi seluruh ruang penerima tamu. Lelaki yang masuk tanpa izin ke penginapan pada malam hari itu diikat dengan erat. Di bawah cahaya api, Huan melihat wajahnya. Wajahnya sangat asing. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Suang Yun menyilangkan tangannya dan menatap ke arah pihak lain. Dia berkata dengan dingin, orang ini menyelinap ke penginapan di tengah malam. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Lelaki itu segera berteriak, "Aku Gru, seorang pemburu sejati. Aku tidak berniat melakukan hal yang tidak baik." Seorang pemburu. Huan langsung teringat pada pemburu yang hilang itu. Dia mengeluarkan potret itu, membukanya, dan memperlihatkannya kepadanya. "Apakah kamu menggambar ini?" Gru melihat 3 orang dalam potret itu dan langsung mengangguk. Ya, ini potretku. Aku menjualnya kepada putra pemilik restoran untuk mendapatkan uang anggur. Kenapa ada di sini? Suang Yun menendangnya. Jika kami bertanya padamu, jawab saja. Kamu tidak punya hak untuk bertanya. Gru sangat kesakitan akibat tendangan itu sehingga ia hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal, tidak berani berbicara omong kosong lagi. Huan terus bertanya, apakah kamu melihat orang-orang dalam lukisan ini? Ya, kebetulan aku bertemu mereka bertiga dalam perjalanan ke Vanilla Bay. Saat itu, aku merasa ada yang tidak beres dengan mereka bertiga, terutama wanita itu. Dia memiliki aura iblis. Aura itu sangat samar. Orang biasa tidak akan bisa menciumnya, tetapi hidungku sangat sensitif, jadi aku menciumnya. Itulah sebabnya aku menggambar penampilan mereka dan berpikir untuk menukar informasi ini dengan sejumlah uang anggur.
Lalu apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Gru tidak mengatakan apapun dengan ragu-ragu. Suang Yun menendangnya lagi. Katakan padaku. Berhenti menendang. Aku akan memberitahumu. Mereka bertiga pergi ke kota Nether. Bab 619. Kota Nether. Huan tidak tahu tempat apa ini, tapi dari namanya saja, dia merasa itu bukan tempat yang bagus. Dia bertanya apa itu Nether City. Gru tampak takut akan sesuatu, dan matanya terus menghindari tatapan mata Gru. Tempat ini kejam. Tak seorang pun yang pergi ke sana akan keluar hidup-hidup. Huan tidak mengerti. Lalu, mengapa mereka pergi ke tempat seperti itu? Gru bergumam pelan, siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiran mereka? Apakah kamu tahu cara menuju ke Nether City? Saya hanya tahu lokasi perkiraannya, tapi saya belum pernah ke tempat itu. Kalau begitu bawa kami ke sana. Mendengar kata-katanya, Gru begitu ketakutan hingga suaranya berubah. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi ke sana untuk mati. Suang Yun menginjak wajahnya dan berkata dengan suara rendah, jika kau bicara omong kosong lagi, aku bisa membiarkanmu mati sekarang. Kalau begitu pukul saja aku sampai mati. Aku lebih baik dipukuli sampai mati daripada jiwaku dimangsa setan di tempat seperti ini. Gru berubah menjadi babi mati yang tidak takut dibantai. Ia menyerah begitu saja. Setan. Baidi menangkap kata kunci itu dengan tajam. Ada setan di sana. Gru mulai mengalihkan pandangannya lagi. Jangan tanya aku. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak peduli seberapa keras Suang Yun memukul dan menginterogasinya, Gru tetap menolak bicara soal Nether City. Melihat Gru hendak dipukuli sampai mati oleh Suang Yun, Huan segera menghentikannya. Dia berkata, kita akan selidiki lagi masalah kota Nether. Ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Wajah Gru memar, dan dia berbicara dengan cadel. Ada apa? Apakah kamu membunuh Gen? Tidak, aku tidak membunuhnya. Saat Gru mengatakan ini, dia sengaja menghindari tatapan Huan, tampak sedikit bersalah. Sueling menyipitkan matanya. Jika kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, kami harus mengirimmu ke Doro untuk ditangani. Mendengar nama Doro disebut, Gru tampak ketakutan dan buru-buru memohon, jangan serahkan aku padanya. Dia pasti akan membunuhku. Baidi langsung mendesak, bagaimana kau tahu dia akan membunuhmu? Apakah kau benar-benar ada hubungannya dengan kematian Gen? Gru berhenti berbicara lagi. Suang Yun tidak sabar. Ia mencengkeram kerah baju Gru dan bersiap menyeretnya keluar. Buat apa buang-buang napas untuknya? Lempar saja dia ke Doro. Aku tidak mau repot-repot dengan omong kosong di antara mereka. Tidak, tolong lepaskan aku. Mata Gru memerah karena ketakutan. Aku membunuh Gen, tetapi aku tidak punya pilihan. Dia sudah diracuni. Lebih baik dia mati saja. Dia memohon padaku untuk membunuhnya dengan cepat. Aku tidak punya pilihan selain menusuknya dengan pisau. Bagaimana dia bisa diracuni? Bukankah kamu yang meracuninya? Bagaimana mungkin aku meracuninya? Aku bahkan tidak tahu racun apa yang meracuni Gen. Teriak Gru, merasa dirugikan. Melihat dia tidak berpura-pura, Huan menoleh ke Baidi dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kita serahkan saja dia pada Doro. Tidak peduli siapa pelaku sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang luar seperti mereka. Mereka tidak perlu ikut campur. Gru menangis dan berteriak minta ampun, tetapi Suang Yun tetap acuh tak acuh. Dia menyeret Gru keluar dari penginapan dan mengirimnya ke kamp semalaman. Doro khawatir tidak dapat menemukan Gru. Ketika dia melihat Suang Yun mengirimnya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Terima kasih banyak. Gru melihat Doro mendekatinya dan menjadi pucat karena ketakutan. Dia menyelinap kembali ke penginapan malam ini untuk mencuri beberapa koin. Dia tahu Gen sudah mati, dan dia tahu di mana Gen menyembunyikan uangnya. Secara logika, penginapan itu seharusnya kosong malam ini. Dia bisa mencuri uang itu tanpa hambatan. Sayangnya, manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Dia tidak pernah bermimpi akan ada orang yang menginap di penginapan itu. Dia telah menjebak dirinya sendiri. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan serakah dan mencuri uang sebanyak itu. Sekalipun Gru menyesalinya,
ia tetap harus membayar harga atas perbuatannya. Keesokan paginya, keluarga Huan pergi mengunjungi restoran itu lagi. Mereka menemukan Luke, yang sedang membuat anggur. Huan meletakkan koin emas di atas palang dan berkata dengan suara semanis gula-gula kapas, "Saya ingin bertanya tentang suatu tempat." Lukas tidak mengambil koin emas itu. Tanpa melihat ke atas, ia bertanya, "Di mana?" "Kota Nether." Luke terdiam sejenak. Ia meletakkan botolnya, dan tatapannya menjadi sangat tajam. "Mengapa kau bertanya tentang tempat itu?" Huan sedikit terkejut. Pemuda di depannya tampak sangat dingin seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Namun, ketika dia mendengar kata-kata, "Kota Nether," reaksinya tidak terduga. "Temanku telah dibawa ke Kota Nether. Kami ingin mencarinya." Bibir Luke melengkung membentuk senyum sinis. "Itu adalah tempat yang tidak akan pernah bisa kalian kunjungi lagi. Aku sarankan kalian untuk tidak mengirim diri kalian sendiri menuju kematian." Bai tampak berpikir. "Dari kelihatannya, kamu sangat mengenal tempat ini, bukan?" Luke tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata, "Ada iblis yang tinggal di Kota Nether. Siapapun yang masuk akan dibunuh. Setelah mereka mati, bahkan jiwa mereka akan dimakan oleh iblis. Tetapi kita harus pergi ke sana." Nada bicara Huan tegas. "Kalau begitu, silakan saja. Karena kau bersikeras ingin mati, aku tidak mau repot-repot." Luke berbalik dan berjalan pergi. Sueling mengetuk bar. "Apakah kamu tidak menginginkan koin emas? Saya tidak punya informasi untuk dijual kepada Anda. Silakan ambil kembali koin emas itu." Luke berjalan melewati pintu samping tanpa menoleh ke belakang. Pintunya tertutup, sehingga menghalangi pandangan keluar. Luke menolak menjual informasi tersebut kepada mereka. Mereka harus mencari cara lain. Bai menyarankan, "Kita tanya saja pada Doro. Dia mungkin tahu di mana Kota Nether berada." Huan setuju. Mereka menuju kamp. Tanpa diduga, suasana di kamp hari ini sangat tegang. Para penjaga naga berbaju besi berlatih dengan giat. Tombak naga mereka dipoles hingga berwarna putih salju. Tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi. Huan dan yang lainnya menemukan Doro, yang sedang memeriksa benteng. Doro sedikit terkejut. "Mengapa kamu ada di sini hari ini?" Melihat bahwa dia sangat sibuk, Huan pun membuat cerita yang panjang menjadi singkat. "Kami datang ke sini untuk menanyakan sesuatu kepadamu." "Hah? Ini tentang Nether City?" Doro tercengang. "Mengapa kamu bertanya tentang tempat itu?" Huan menceritakan padanya tentang bagaimana naga hitam itu mungkin dibawa ke Kota Nether. Ekspresi Doro langsung berubah sangat rumit. "Tempat itu sangat berbahaya. Legenda mengatakan bahwa tidak ada makhluk yang bisa kembali setelah memasuki tempat itu. Aku sarankan kamu untuk tidak pergi. Tapi Yunhui ada di Kota Nether. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jika memang benar seperti yang kau katakan dan naga hitam itu pergi ke Kota Nether, kemungkinan besar dia sudah mati. Mengapa mengambil risiko tanpa hasil? Ikuti saranku dan menjauhlah dari tempat itu. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain hidup." Bab 620. Doro mengatakan banyak hal untuk menghalangi Huan, tetapi dia tidak dapat menghilangkan ide Huan untuk pergi ke Nether City. Tepat saat Doro merasa tak berdaya, seorang pengawal naga berbaju besi tiba-tiba menyerbu masuk dan berkata dengan keras, "Nyonya, air pasang." Ekspresi Doro berubah dingin. Ia segera memerintahkan, "Suruh semua prajurit berkumpul di tepi laut." "Baiklah." Penjaga itu melarikan diri. Doro menoleh ke Bai Di sini berbahaya. Bawa Huan dan pergi." Dengan itu, Doro melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Semua prajurit sudah berkumpul di pantai. Sebagian besar dari mereka sudah berubah menjadi bentuk naga dan menatap laut di depan mereka dengan waspada. Air laut naik. Air laut yang tadinya biru kini menjadi sangat keruh, dan gelembung-gelembung kecil terus naik. Ketika monster air pertama naik ke darat, seekor naga terbang segera turun dari langit, menangkap monster air itu, dan mencabik-cabiknya dengan cakarnya yang tajam. Tak lama kemudian, ada yang kedua, ketiga, keempat. Semakin banyak monster air memanjat pantai. Mereka menginjak tulang-tulang putih dan menerkam naga-naga itu dengan ganas.
Doro berdiri tegak dan dengan tenang mengarahkan pertempuran. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak gagah berani. Keluarga Huan-Huan yang beranggotakan 4 orang berjalan menuju Teluk Vanila. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak orang bergegas ke pantai. Tampaknya mereka ingin membantu membunuh monster air. Mereka bahkan melihat Luke di kerumunan. Luke tampaknya tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Ia berhenti sejenak dan tampak terkejut. "Kenapa kalian di sini?" "Kami hanya pergi ke kamp untuk menanyakan sesuatu kepada Doro." Luke bereaksi cepat. "Kau menemuinya untuk bertanya tentang Nether City?" "Ya," Huan-Huan mengakui dengan terus terang. Bibir Luke berkedut. "Kalian tidak takut mati?" "Aku takut mati, tapi aku tidak tega meninggalkan temanku sendirian hanya karena kematian." Nada bicara Huan-Huan tegas. Tekad itu mengejutkan Luke. Gadis kecil di depannya tampak mungil dan lembut, tetapi kepribadiannya ternyata tegas. Luke memikirkan sesuatu dan terdiam sejenak. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Aku akan ikut serta dalam pertempuran untuk memburu monster air sekarang. Jika aku kembali hidup-hidup, aku akan membawamu ke Nether City." Huan-Huan sangat terkejut. "Benarkah? Hebat sekali." Waktu sangat penting, jadi Luke tidak banyak bercerita kepada mereka. Ia bergabung dengan kerumunan dan terus berlari menuju pantai. Huan-Huan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bai Di berpikir sejenak. "Kita tidak punya kegiatan apapun saat kembali. Sebaiknya kita pergi ke pantai dan melihat mereka berburu." Saran ini disetujui semua orang. Mereka mengikuti orang banyak itu hingga mereka tidak jauh dari pantai. Huan-Huan duduk di bahu Bai Di. Memanfaatkan tinggi badan Bai Di, dia menjulurkan lehernya ke depan dan melihat banyak sekali monster air hitam memanjat keluar dari laut. Mereka begitu padat sehingga tripofobianya kambuh. Para prajurit naga itu tidak kenal takut. Di bawah komando komandan mereka, mereka menyerang berulang kali, mencabik-cabik monster air. Di mana-mana terdapat anggota tubuh monster air yang patah, dan bau amis yang menyengat memenuhi udara. Meski berdiri agak jauh, Huan-Huan tetap mencium baunya. Baunya sangat busuk dan membuat mual. Luke adalah naga hijau yang sangat langka. Tubuhnya lebih kecil dari naga dewasa lainnya. Untungnya, ada banyak naga yang berukuran sama dengannya, jadi dia tidak terlihat aneh. Seseorang tiba-tiba berteriak, "Demi melindungi rumah kita, bunuh monster air ini." Seketika, para prajurit naga yang tak terhitung jumlahnya meraung, "Bunuh semua monster air." Aura mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka semua sangat berdarah panas. Bai Di menyadari bahwa Luke terluka. Ia menyerahkan Huan-Huan kepada Sueling untuk dirawat, lalu bergegas ke medan perang bersama Suang Yun untuk menyelamatkan Luke yang terluka. Karena Luke menolak pergi, Bai Di dan Suang Yun harus tetap berada di medan perang dan membantu para naga melenyapkan monster air. Pertempuran itu berlangsung lama. Dari siang hari hingga matahari berangsur-angsur terbenam, air pasang berangsur-angsur surut. Monster air kembali ke laut dalam bersama air pasang. Ada banyak darah di pantai, begitu pula tulang-tulang. Para prajurit naga yang tidak terluka mulai menyapu medan perang. Mereka menemukan sisa-sisa rekan senegaranya dan membawa mereka kembali untuk dikremasi. Sedangkan untuk sisa-sisa monster air, mereka mengikis dagingnya. Tulang-tulang yang tersisa dibuang ke pantai dan menjadi bagian dari pantai. Ketika matahari terbit kembali keesokan harinya, cahaya pagi menyinari pantai. Pemandangannya kembali seputih salju. Sangat indah. Luke terluka. Ketika Huan-Huan pergi mengunjunginya, dia sedang berbaring di loteng di atas restorannya untuk beristirahat. Lengannya terbungkus kain tebal, dan ada 2 luka merah di wajahnya. Ketika dia melihat Huan-Huan, dia mengangguk sedikit. "Duduklah." Naga-naga itu tinggi, dan bangku serta meja mereka lebih tinggi dari biasanya. Ini adalah situasi yang sulit bagi Huan-Huan yang pendek. Dia merentangkan lengan kecilnya dan berjuang untuk naik ke atas bangku, diam-diam menyesali tidak membawa Bai Di dan yang lainnya bersamanya. Luke tidak dapat menahan senyum melihat penampilannya yang canggung. Indra perasa Huan-Huan tajam. Dia segera menatap Luke. Saat dia menoleh, mulut Luke berkedut, dan ekspresinya tetap tenang dan dingin seperti biasanya. Huan-Huan menatap wajahnya.
Apakah kamu baru saja menertawakanku? Tidak. Huan mengerutkan bibirnya. Kau berbohong. Kau jelas-jelas tertawa. Baiklah, aku memang menertawakanmu tadi. Huan. Gadis kecil itu, yang mendapat jawaban yang diinginkannya, mengungkapkan bahwa dia tidak bahagia sama sekali. Dia naik ke bangku dengan susah payah dan duduk. Wajahnya yang cantik dan lembut sedikit memerah karena tindakan ini, membuatnya tampak lebih manis dan menggoda. Bagaimana lukamu? Apakah masih sakit? Melihat gadis kecil itu menunjukkan perhatiannya dengan begitu serius, Luke tak dapat menahan senyum lagi. Mereka tidak sakit lagi. Huan tahu bahwa apapun yang dilakukannya sekarang itu lucu. Dia bergumam muram, tertawalah jika kau mau. Aku sudah terbiasa dengan itu. Di rumah pun sama. Baidi, Suang Yun, dan Sueling sering tersenyum padanya tanpa alasan. Awalnya, dia sedikit marah karena malu, tetapi kemudian, dia menjadi mati rasa. Meskipun Luke masih tersenyum, senyumnya begitu samar sehingga orang tidak dapat mengetahuinya kecuali melihat lebih dekat. Aku tidak menertawakanmu. Aku hanya berpikir kau. Dia berpikir tentang bagaimana cara mengungkapkannya. Menurutku kau cukup imut. Sejak Huan menyusut menjadi gadis kecil, hampir semua orang akan mengatakan ini ketika mereka melihatnya. Dia juga mengamati dirinya sendiri di cermin secara pribadi. Ya, dia memang cukup imut. Dia bertanya tentang luka-lukanya. Luke tahu apa yang dikhawatirkannya. Dia berinisiatif untuk berkata, itu hanya luka dangkal. Long Zhu telah mengobati lukaku. Aku akan bisa berjalan dalam 2 atau 3 hari. Aku akan membawamu ke Nether City saat itu.